Alhamdulillah, sekalian yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalalah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmatnya yang begitu banyak ya. Dari nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, kemudian nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam. Kemudian Allah mengizinkan kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Ya, kita tahu ya bahwa melangkahkan kaki menuju majelis ilmu itu Masya Allah. Itu adalah langkah yang Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita masuk ke dalam surga Allah. Semoga kita termasuk ya orang-orang yang bisa mendapatkan keutamaan itu. Kemudian ya sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bersyukur kepada Allah karena bisa juga hadir di dalam kajian dakwah sunnah. Ya. Di mana di zaman-zaman kita sekarang ini ya, banyaknya fitnah, banyaknya golongan-golongan yang menyimpang, ya kita bisa hadir di majelis-majelis ilmu yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Dan kita tahu keutamaannya golongan ini bahwa Allah akan menolongnya. Ya. La tazalu ta'ifatun, akan ada senantiasa kelompok yang ditolong. Itu ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mansuratun la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Jadi kelompok ini akan terus ditolong, tidak membahayakan ya dari siapapun yang menarik dirinya dari kelompok itu, yang tidak mendukungnya ya atau tidak peduli dengan dakwah ini, Allah akan tolong. Ya, Allah akan tolong ya bahwa dakwah ini akan tetap maju. Ya, akan tetap berkembang. Ya. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Ya, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita masuk dalam golongan ini maka luar biasa. Ya. Dan semoga kita bisa istiqomah ya di atas golongan ini. Masya Allah. Kemudian ya sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sudah datang ilmu kepadanya. Ya. Tapi mereka menolak. Seperti kaumnya Nabi Nuh, kaum Samud, kaum Lut. Itu. Mereka mengatakan kafarna, kami ingkari. Kafarna bihi. Gitu ya. Ini bahayanya. Kalau ada ilmu datang kepada kita lalu kemudian kita menolaknya, ya, maka yakinlah bahwa itu akan menjadikan kita berada dalam kesesatan yang jauh. Oleh karena itu, sikap kita ketika ilmu datang adalah harus menerima dengan pasrah. Ya, tidak boleh kita ragu sedikit pun apa yang datang dari agama kita, dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bersemangat menjemput apa yang datang dari agama kita. Kemudian ya sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita kembali ya kaji ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang selanjutnya ya. Hadis yang ke-95. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'ataini al-ulayaini min salati dhuhri bi Fatihil kitab wa surataini yutawwilu fil ula wa yukassiru fis thaniyah wa yusmi'ul ayah ahyanan. Wa kana yaqra'u fil asri bi Fatihatil kitab wa surataini yutawwilu fil ula
wa yukassiru fi tsaniyah fi rak'ataini al-ukhrayaini bi ummil kitab wa fi rak'ataini al-ukhrayaini bi ummil kitab wa kana yutawwilu fi rak'atil ula min salati subhi wa yukassiru fi tsaniyah. Hadis muttafaqun alaih dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah ya membaca pada 2 rakaat. Ini. Pada 2 rakaat pertama dari salat zuhur dengan bi Fatihatil Kitab, yaitu dengan bacaan Al-Fatihah. Dan 2 surah. Ya, dan 2 surah yang beliau baca. Tidak disebutkan di sini ya surah apa. Yang jelas surah dalam Al-Qur'an ya selain daripada Al-Qur'an itu banyak. Silakan dipilih. Beliau memanjangkan pada rakaat pertama dan beliau memendekkan pada rakaat kedua. Wa yusmi'un aya ahyanan, dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan ya ayat yang beliau baca. Iya. Jadi bukan dijaharkan ya, tapi istilahnya dibaca ya agak kedengaran begitu. Iya. Karena salat zuhur itu tidak dijaharkan ya bacaannya. Tapi Nabi terkadang dia sengaja memperdengarkan ayat yang beliau baca. Wa kana yaqra'u fil 'asri bi Fatihatil Kitab wa surataini yutawwilu fil ula. Dan beliau membaca ya pada salat asar di 2 rakaat pertama ya, yaitu surah Al-Fatihah dan 2 surah juga. Beliau memanjangkan yang pertama dan beliau memendekkan pada rakaat kedua. Maksudnya bacaan surah tersebut ya beliau pendekkan. Dan 2 rakaat yang lainnya, yang ketiga dan yang keempat, beliau cuma membaca bi ummil kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Ya. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan pada rakaat ketiga dan keempat ya itu tetap membaca surah. Ya. Sebagaimana ya hadis yang pernah dikaji sebelumnya juga, yaitu ulangilah salatmu seperti itu semuanya. Ya, kepada sahabat yang al-musii'us shalah, yang salatnya rusak ya. Naam, dan beliau waktu itu mengajarkan Al-Fatihah dan membaca surah yang mudah ya, yang mudah dihafal atau mudah kita baca. Wa kana yutawwilu fi rak'atil ula min salati subhi wa yukassiru fi tsaniyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan pada rakaat pertama dari salat subuh. Beliau panjangkan bacaannya. Ya. Misalnya surat Az-Zariyat ya, atau surah Qaf atau surah Al-Hujurat dipanjangkan. Nah, kemudian yang kedua agak pendek sedikit, misalnya surat Al-Mursalat atau surah An-Naba misalnya, atau An-Naba ayat pertama, surah rakaat pertama, baru yang kedua ya misalnya Ad-Duha. Ya. Baik. Secara global ya, makna hadis ini kata Syekh rahimahullah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yura'i fi salatihi al-maslaha itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu menjaga salatnya. Itu. Jadi ya, al-maslahatul ammah lil musallin, sebagai bentuk maslahat yang membawa kebaikan
secara umum. Ya. Jadi salat itu membawa maslahat bagi kita, kebaikan semua. Gitu. Jadi kalau ada yang salat tapi tidak rasa biasa-biasa saja, tidak membawa kebaikan, berarti harus dia periksa salatnya. Ya. Jadi harus rasakan kebaikan dalam setiap kita mengerjakan salat. Ya, mungkin kita dulunya ya tidak tentram, suka berkelahi, suka pencuri misalnya, maka salat itu yang kita kerjakan harus membawa maslahat, bisa merubah kita. Ya. Dada kana min adatihi ay yaqra'a ba'da suratil Fatihah. Ya. Gitu ya. Oleh karena itu Nabi SAW dari kebiasaannya yaitu beliau membaca itu. Jadi beliau setelah membaca surah Al-Fatihah dan membaca selain daripada itu yaitu surah dari Al-Quran pada 2 rakaat pertama dari salat zuhur dan salat asar. Itu. Jadi mana ayat-ayat itu kan setiap apa yang Nabi baca itu selalu memberikan pengaruh dalam hati. Ya. Makanya ada orang misalnya baca surah Al-Mursalat, di situ diulang-ulang celakalah orang-orang yang mendustakan. Itu sambil kita dengar itu hati juga mengambil faedah di situ. Gitu ya. Bagaimana itu azabnya yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang mendustakan. Gitu. Atau misalnya surah Al-Insan di mana di situ tentang penciptaan manusia. Supaya kita bisa mengambil faedah lagi. Oh, ternyata manusia itu diciptakan dari air yang tidak ada nilainya, air mani. Atau sperma. Air ini Allah bentuk manusia. Bayangkan. Supaya kita sadar bahwa kita manusia itu tidak boleh sombong. Dulunya kita tidak ada sebutan. Tidak ada sebutan. Nanti kita besar, nanti kita setelah lahir, setelah kita dikasih nama, setelah orang tua akikah kita kasih nama, baru ada sebutannya. Ada namanya Ali, ada namanya Aisyah, ada Fatimah. Baru setelah kita kuliah baru bisa menjadi, misalnya ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi presiden misalnya. Padahal dulunya tidak ada apa-apanya. Jadi setiap ayat-ayat yang kita baca itu harus kita mengambil faidah. Itulah hikmahnya di situ. Makanya salat yang kita kerjakan itu harus membawa maslahat. Apalagi misalnya baca surah Abasah. Di mana ada orang kan kebiasaannya suka hanya mementingkan orang-orang yang kaya saja, yang terhormat. Supaya ketika dia membaca surat Abasa ini, dia mengambil hikmah. Ternyata Nabi ditegur karena hanya mementingkan orang-orang yang terhormat saja. Lalu kemudian datang Ummi Maktum untuk bertanya, untuk belajar kepada Nabi. Nabi tidak perhatikan, Nabi berpaling. Akhirnya turunlah surat Abasa untuk menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu. Jadi setiap kita melaksanakan sholat, dari ayat-ayat yang kita baca itu harus kita renungkan. Jadi itu hikmahnya di situ ya. Jadi bukan hanya gerakan saja. Apalagi misalnya kita baca surat Al-Mutaffifin. Teguran Allah bagi orang-orang yang suka curang. Baik curang dalam timbangan atau curang dalam, misalnya dia sebagai seorang pegawai, dia tidak amanah. Sudah dikasih waktu kerja tapi dia tidak konsisten dengan waktu tersebut. Maka ayat ini menjadi pelajaran baginya. Supaya apa? Supaya dia juga berhati-hati, supaya jangan sampai mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Itu.
Kemudian kata Syekh rahimahullah, likaunin nas fil awwali fi awalil ibadah ansyad. Karena bentuknya manusia itu kalau di awal ibadah itu lebih semangat. Kenapa Nabi memperpanjang di rakaat pertama? Ya. Alasannya adalah seperti ini. Ya, karena biasanya di rakaat pertama orang itu masih semangat. Lebih semangat. Makanya baca yang lebih panjang. Gitu. Wa fi rak'ataini al-ukhrayain yaktasiru 'ala al-Fatihah khasyata as-sa'mi wal malal minal musallina di hadhihi al-hikmah. Ya, jadi Nabi sengaja di rakaat kedua di rakaat ketiga dan keempat, ya, atau misalnya misalnya salat maghrib ya, di rakaat ketiga, ya, Nabi itu sengaja baca saja surah Al-Fatihah karena Nabi khawatir ya adanya sifat bosan itu dari orang-orang yang sholat. Nah, makanya Nabi ya dengan hikmah ini beliau cukupkan surah Al-Fatihah saja. Gitu. Jadi kita juga harus ya lihat keadaan makmum kita. Nah, kalau memang mereka badan besar-besar, orangnya kuat-kuat, ya tidak apa-apa. Walaupun di rakaat ketiga, keempat mau baca juga surah, tidak jadi masalah. 6. Ya, bisa dibaca ya di kitabnya Ustaz Hakim Amir Abdad. Beliau juga menjelaskan di sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Kemudian wa aidan yadrikal al-mutakhallafuna kulla salah. Ya. Tujuannya lagi yang lain adalah supaya orang-orang yang tertinggal ini bisa mendapatkan itu setiap dari rakaat salat tersebut. Itu hikmahnya di situ. Ya. Jadi ada orang mungkin masih berwudu, kalau ayat-ayat yang kita baca itu panjang di rakaat pertama, maka dia bisa dapatkan juga rakaat pertama itu, sehingga dia tidak terlambat juga. Itu hikmahnya. Ya. Jadi ya, jangan di rakaat pertama surat Al-Ikhlas misalnya, baru rakaat kedua surah An-Naba. Ya, akhirnya makmum terlambat. Dia tidak dapat rakaat pertama. Itu hikmahnya di situ. Taib. Jadi rakaat kedua surat Al-Ikhlas itu tidak ada masalah. Ya. Rakaat pertama misalnya surah An-Naba. Ya. Taib. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa ka'an yutila rak'atal ula ala tsaniya fi kaifiyatil qira'ati wa fi kaifiyatil qira'ah. Dan tujuannya juga Nabi adalah beliau memperpanjang rakaat pertama atas rakaat kedua. Di situ adalah bagaimana bacaan itu. Iya. Bagaimana supaya bacaan yang kita baca di situ ya betul-betul kita bisa mengambil faidah tadi. Itu. 6. Kemudian wa inna wara'a hadha tashri' al-hakim min asrari wal hikam wal masalih ma yaj'alul mu'min yatama'inna wa tuqirru ainuhu. Ya. Dan dibalik dari syariat yang sangat bijaksana ini ada rahasia dan ada banyak hikmah dan ada banyak lagi maslahat di mana bisa menjadikan seorang mukmin itu ya bisa lebih merasakan tumakninah, ya, ketenangan. 6. Gitu ya. Dan ada kesejukan. Gitu ya, ada kesejukan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bilangkan kepada Bilal, "Arihna bis shalah."
ya, istirahatkan kami dengan salat. Iya. Jadi jangan terbalik, ya. Jangan terbalik. Kita menganggap salat sebagai apa? Yang menyebalkan misalnya, atau yang membuat kita, ya, kayak apa? Sesuatu yang membebani diri. Jangan. Jadi salat itu harus menjadi penyejuk hati, penyejuk pandangan, qurratu a'yun, kesejukan. Naam. Masya Allah, ya. Jadi harus dibangun niat seperti itu. Apalagi kita berhadapan dengan Rabb yang agung, pemilik 7 lapis langit dan bumi, yang menciptakan kita. Gitu. Jadi tidak boleh datang, ya, dengan tergesa-gesa. Tidak boleh kita, ya, datang dengan hati yang lalai. Tidak boleh. Harus hati kita itu nyaman, ya, rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan salat yang kita kerjakan. Gitu. Kemudian wal khudu' wa ta'ah li ahkamillahi ta'ala minal maqsud hiyal maqsudul asma minal ibadah. Ya. Nah, jadi selain dari untuk mendapatkan ketenangan, ya, kesejukan, yaitu kita bisa juga, ya, rasakan al-khudu'. Ya. Apa itu khudu'? Yaitu, ya, rasa tunduk, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi orang salat itu, ya, harus ada rasa ini, rasa khudu', tunduk kepada Allah. Wa ta'ah, dan ketaatan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi dengan salat yang kita kerjakan itu harus mengantarkan kita kepada ketundukan dan ketaatan terhadap semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi tidak boleh salat, ya, ketika misalnya kita disuruh, ya, misalnya berpuasa kita menolak, disuruh keluarkan zakat kita menolak, ya, disuruh meninggalkan bid'ah kita tidak mau. Nah, berarti tidak tunduk terhadap syariat Allah. Iya. Apalagi, ya, kita salat tapi ada kebencian kepada saudara. Padahal orang mukmin itu, kata Nabi, al-mukmin, ya, al-mukmin lil mukmin kamasal bunyan. Ya, yashuddu ba'duhu ba'dan. Ya, orang mukmin terhadap mukmin yang lain itu bagikan satu bangunan. Jadi tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada, ya, perselisihan. Ya. Karena Allah yang mensyaratkan kita untuk apa? Saling bersaudara, saling mencintai. Tidak boleh zalim. Itu. Tidak boleh apa? Tidak boleh kita, apalagi sebagai seorang pemimpin, tidak boleh korupsi misalnya. Ya. Tidak ada kepedulian, kecintaan kepada rakyat. Ya, padahal kita seorang muslim yang terus disuruh untuk apa? Taat terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. 6. Kemudian, ikhwan sekalian, kata Syekh rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalika aidan fi salati subhi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melaksanakan, ya, hal itu pada salat subuh. Iya. Fayutila qira'atal ula 'ala tsaniyah. Maka Nabi juga yang memperpanjang bacaan yang pertama dari bacaan yang kedua. Maksudnya pada rakaat kedua dari bacaan surah itu. Wa kanat qira'atuhu fi dhuhri wal asri sirran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bacaannya pada salat zuhur dan asar itu dibaca secara sir. Ya, sir itu tidak dibesarkan. Ya. Kalau salat zuhur dan asar.
Itu. Illa annahu qada ya yajhara bi ba'dil ayati ahyanan, melainkan ya terkadang Nabi itu ya, jadi terkadang beliau itu sebagian ayat-ayat beliau sengaja jaharkan. Liyu'allimu annahu yaqra'u wa yaqtadu bihi, agar makmum mengetahui ya bahwa Nabi itu membaca. Ya, karena ada terkadang berprasangka jangan sampai imam ini tidak baca. Gitu. Jadi boleh kita sengaja ya sekali-kali memperbesarkan. Bukan dari awal surah sampai habis ya, bukan. Tapi mungkin sengaja misalnya baca awal-awalnya saja. Begitu. Supaya jangan makmum kita menyangka, Pak imam ini tidak baca bacaan. Gitu. Karena terkadang itu ada orang datang sholat untuk menilai imamnya. Imamnya ini bacaannya bagus, imamnya ini hafiz, imamnya ini masya Allah ilmunya banyak. Itu hanya untuk mengukur imam saja. Kalau tidak sesuai dengan keinginannya, maka dia cari masjid yang lain. Ini perlu diluruskan niat seperti ini ya. Jadi kita itu tujuannya ke masjid bukan karena imamnya bagus bacaannya, bukan itu. Itu ya. Makanya hati itu yang harus kita jadikan selalu ya terbangun di atas tujuan-tujuan seperti tadi, hikmah yang Nabi inginkan. Ya, bagaimana supaya kita tunduk, ada pengagungan kepada Allah, ya, ada ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita bangun dari niat kita semua dalam melaksanakan salat. Naam. Baik. Ma yukhadha minal hadis minal ahkam. Apa faedah yang bisa diambil dari hadis ini? Ya, dari hukum-hukum dalam hadis yang kita pelajari. Yang pertama yaitu masru'iyatul qiraah. Itu ba'dal Fatihah fi raqatainil ulayaini min salati dhuhri wal asri. Yaitu disyariatkannya membaca surah setelah Al-Fatihah. Itu. Ini disyariatkan ya, ingat disyariatkan. Ya. Jadi setiap apa yang Allah syariatkan itu orang mukmin kalau dia kerjakan maka itu termasuk bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syariat-syariat Allah maka itu sesungguhnya muncul dari ketakwaan hati seseorang. Ya, jadi syariat apapun, misalnya kita disuruh misalnya berkhitan, disuruh berjenggot, itu semua syariat. Perempuan disuruh berhijab, ya, bertemu disuruh salam, ya, makan dengan tangan kanan, gitu ya, masuk masjid dengan kaki kanan, masuk WC dengan kaki kiri. Ini termasuk syariat-syariat yang Nabi sudah ajarkan kepada kita. Walaupun memang hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah dari syariat itu. Ya. Jadi hukumnya ada yang wajib, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Itu semua adalah bentuk syariat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita agungkan. Ya, termasuk adalah membaca dalam salat ya, membaca surah setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama dari salat zuhur, salat asar, ya. 6. Salat maghrib, salat isya, salat subuh. Kemudian yang kedua, istihbabul iktisar alal Fatihati fi raqatil ukhrayaini minhuma, yaitu ya, ini ya istihbab, artinya anjuran ya, kita memperingkas itu atau memperpendek
Itu. Surah yang kita baca setelah Al-Fatihah. Istihbabul iktisar al-Fatihah fi rak'ataini ukhrajaini minhuma. Ya, maksudnya kita dianjurkan atau disunnahkan ya cukup membaca Al-Fatihah saja pada dua rakaat yang lain dari 2 rakaat pertama. Itu. Maksudnya rakaat ketiga dan keempat. Itu kita cukupkan saja pada bacaan Al-Fatihah saja. 6. Kemudian yang ketiga, tatwilu rak'atil ula 'ala tsaniyah min salati zuhri wal asri. Yaitu memperpanjang rakaat pertama dari rakaat yang kedua dari salat zuhur dan salat asar. Itu. Jadi diperpanjang bukan berarti ya kita mengukur diri sendiri ya. Karena saya mampu membaca misalnya surah Al-Hujurat, akhirnya kita tidak perhatikan lagi makmum. Iya, jadi tetap di sini memperpanjang dengan selalu mengkondisikan keadaan makmum kita. 6. Yang keempat yaitu istihbabul israri bihataini salataini. Ya, yaitu dianjurkan kita untuk membaca secara sir ya dari 2 surah yang kita baca pada 2 rakaat tersebut. Ya, pada salat zuhur dan salat asar. Itu ya dianjurkan seperti itu. Kemudian yang kelima, jawasul jahri ya bi ba'dil ayat. Jadi boleh kita menjaharkan ya beberapa ayat. Itu dibolehkan. Wa khassa bi qasdil ta'lim, dan terkhusus dengan maksud untuk pengajaran. Ya. Yang keenam, istihbabu tatwili rak'atil ula 'ala tsaniyah min salati subhi. Ya, yang keenam yaitu dianjurkan kita memperpanjang rakaat yang pertama dari rakaat yang kedua dari salat subuh. Ya, misalnya kita baca surah As-Sajdah. Ya. Kemudian baca surah Al-Insan. Ya, jadi As-Sajdah lebih panjang ya. Itu dari surah Al-Insan. Itu boleh. Baik. Kemudian yang ketujuh, berkata An-Nawawi, al-wajh tsani annahu yastahibu tatwil al-qira'ah fi rak'atil ula qasdan wa hadha al-mukhtar wa huwa al-muwafiq li zahir sunnah. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ya. Itu. Jadi al-wajh tsani ya dipandang ya dari sisi yang kedua, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu ya menyukai memperpanjang bacaan pada rakaat pertama itu qasdan, maksudnya beliau itu menyengaja. Itu. Ini perlu ya diperhatikan. Jadi beliau itu sengaja ya memperpanjang ya pada bacaannya pada rakaat yang pertama. 6. Wa hadzal mukhtar. Jadi ini termasuk yang dipilih ya. Jadi kita harus paham di sini bahwa beliau itu menyukai. Menyukai bukan berarti kita diwajibkan. Ya. Tapi kita harus paham di sini. Ini sisi yang kedua, ini kita harus mengerti ya. Jadi tidak semua apa yang Nabi sukai itu menjadi kewajiban bagi kita semua. Itu. Kayak Nabi menyukai parfum. Bukan berarti semua umatnya diwajibkan pakai parfum, bukan. Itu ya. Bisa dipahami ya? Iya. Nabi suka puasa Senin Kamis. Bukan berarti wajib kita berpuasa Senin Kamis.
Misalnya berpuasa 10 Asyura, ya, atau 9 di bulan Muharram, ya, Tasyu'ah misalnya. Ini perkara yang Nabi inginkan, Nabi sukai. Nah, bukan berarti semua yang disukai Nabi itu menjadi wajib bagi kita. Nah, barakallahu fikum. Ya. Kemudian hadis yang ke-96, An Jubair ibn Mut'im radhiyallahu an qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat maghrib. Beliau membaca surat At-Tur. Ya, surat Tur ini panjang ya. Ya. Ada 2 halaman lebih. Itu beliau baca di di salat maghrib. Iya. Nah. Kata Syarih Rahimahullah, maknanya secara global hadis ini yaitu al-adatu fi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yutilul qira'ah fi salati subhi. Jadi kebiasaan Nabi itu, ya, dalam salatnya beliau itu memperpanjang, ya, bacaannya pada salat subuh. Wa yukassiruha fil maghrib, dan beliau ya sengaja memperpendek pada salat maghrib. Nah, itu menjadi kebiasaannya Nabi. Ya. Jadi bukan berarti begitu terus. Kalau kebiasaan itu berarti Nabi pernah juga seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Berarti Nabi ternyata pernah juga membaca surah At-Tur. Berarti kalau surah At-Tur itu Masya Allah ya. Iya, itu panjang. 6. Berarti di luar dari kebiasaannya itu ternyata Nabi juga pernah melakukan sholat maghrib dengan panjang. Ya, panjang bacaannya ya. Itu. Nah, itu tidak jadi masalah. Ya, jadi kalau ada imam misalnya membaca surah ya At-Tur atau misalnya surah Al-Hujurat, ya, atau misalnya surah As-Sajdah di rakaat pertama sampai habis, ya, jangan ada makmum yang komen, kenapa Bapak Imam baca panjang sekali? Itu. Tidak boleh kita komen seperti itu. Karena Nabi juga pernah membaca surah yang panjang di salat maghrib. Itu. Ya, inilah keluasan menunjukkan bahwa Islam itu adalah ya agama yang luas sekali, Masya Allah. Ya. Dan jangan kita hanya memandang dari satu sisi saja. Ya. Ambil yang kita senangi saja. Ya, itu ya. Jadi Islam itu walaupun hati kita menolak misalnya, tapi kita tahu Nabi pernah mengerjakannya, maka kita harus juga cintai. Ya. Pernah dengar ya kisahnya sahabat yang Nabi melempar sandal dalam sholat. Ternyata sahabat ikut juga mengerjakannya. Ya. Ikut. Kenapa? Karena dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia suka setiap dari apa yang Nabi kerjakan, beliau suka juga. Itu. Jadi kita juga begitu. Ya, jangan ambil sebagian-sebagiannya saja dari agama ini. Itu. Makanya apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus pasrah. Ya, yang pernah membenci. 6. Kemudian ya sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa yatawassatu fi ghairihima minas salawatil khamsi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya yatawassatu. Jadi sengaja itu Nabi pertengahan
Maksudnya tidak berlebih-lebihan dan tidak juga pendek sama sekali. Artinya pertengahan lah. Ya, antara yang panjang dan yang pendek sekali. Begitu. Itu ya, dari salat-salat yang 5 waktu yang beliau kerjakan. Walakinnahu qad yatrukul ada fa yaksiru ma haqqahu tadwil li bayanil jawaz. Ya, akan tetapi Nabi SAW terkadang meninggalkan kebiasaannya, dan Nabi itu sengaja fa yaksiru ma haqqahu tadwil. Ya. Jadi Nabi ternyata sengaja tinggalkan kebiasaannya, yaitu apa tadi kebiasaannya? Membaca membaca bacaan yang panjang di salat subuh. Nabi tinggalkan itu. Dan Nabi sengaja memperpanjang di salat maghrib untuk menjelaskan bahwa itu boleh. Ya. Ini maksudnya di sini. Jadi jangan kita membatasi hukum hanya sebatas yang misalnya hadis yang pernah kita baca lalu kita tidak mengambil hadis yang lain. Ya, jadi Islam ini luas ya, masya Allah. Perlu selalu kita mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, barakallahu fikum. Kita cukupkan. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.